Baiklah, di sini saya akan menjadi pembukaan dari konsep pengertian dari Big Data. Memasuki dari bab 1 yaitu pengertian Big Data. Big Data merujuk pada jumlah dan kompleksitas data yang sangat besar yang tidak dapat diolah dengan menggunakan metode tradisional. Konsep Big Data mencakup 3 dimensi utama, yaitu yang pertama volume. Volume merupakan Big Data yang ditandai dengan jumlah data yang sangat besar. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sensor, media sosial, transaksi bisnis, dan lainnya. Ukuran data yang dibicarakan dalam Big Data biasanya mencapai terabyte, petabyte, atau bahkan exabyte. Yang kedua ada yaitu kecepatan. Yakni data dalam Big Data harus dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses dalam waktu yang cepat. Data ini seringkali dikirimkan secara real time atau mendekati real time. Contohnya adalah data streaming dari media sosial atau sensor jaringan. Yang ketiga, keragaman, yaitu Big Data mencakup berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, video, audio, data transaksi, dan data terstruktur atau tak terstruktur lainnya. Data tersebut dapat berasal dari berbagai sumber yang berbeda dan memiliki format yang beragam. Selain 3 dimensi utama di atas, Big Data juga menekankan pada 4 karakteristik tambahan yang dikenal sebagai 4V dari Big Data. Yang pertama yaitu variety. Big Data mencakup berbagai jenis data dengan format yang berbeda-beda, seperti data terstruktur, tak terstruktur, dan semi-terstruktur. Ini mencakup data dari sumber yang berbeda dan jenis data yang beragam, termasuk teks, gambar, suara, dan video. Yang kedua adalah velocity atau kecepatan. Big Data dihasilkan dan dikumpulkan dengan kecepatan yang tinggi. Data ini seringkali dikirimkan dalam waktu nyata atau hampir nyata, seperti data streaming dari sensor atau data transaksi yang berlangsung secara cepat. Yang ketiga yakni veracity atau kebenaran. Big Data dapat mencakup data yang tidak sempurna, tidak akurat, atau tidak dapat diandalkan. Veracity mengacu pada masalah kualitas dan keandalan data dalam Big Data. Yang keempat ada value atau nilai. Nilai adalah karakteristik yang paling penting dalam Big Data. Potensi nilai data besar terletak pada kemampuan untuk menganalisis dan memperoleh wawasan yang berharga dari data tersebut, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi tren, mendukung inovasi, dan banyak lagi. Untuk mengelola dan menganalisis Big Data, organisasi menggunakan teknologi dan alat analitik khusus seperti sistem penyimpanan data yang terdistribusi, teknik pemrosesan paralel, algoritma pengolahan data besar, mesin pembelajaran atau machine learning, dan teknik visualisasi data. Ini memungkinkan organisasi untuk menggali wawasan yang berharga dari data yang kompleks dan besar ini. Sekian untuk bab yang pengertian dari Big Data. Akan dilanjutkan oleh pengertian analisis Big Data dan visualisasi. Saya akan mempresentasikan hasil PPT kami Big Data, yaitu tentang pengertian analisis Big Data dan visualisation. Analisis Big Data adalah proses pengali, memahami, dan mengekstrak wawasan bisnis yang berharga dari volume data yang besar, kompleks, dan beragam. Tujuan dari analisis Big Data adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat dalam data tradisional ataupun dalam skala yang lebih kecil. Animasi Big Data melibatkan pengguna teknik dan algoritma analitik yang canggih untuk memproses, menginteraksikan, dan menganalisis data dalam skala yang sangat besar. Metode analisis Big Data mencakup pemodelan prediktif, analisis text mining, analisis jaringan sosial, analisis visual, dan sebagainya. Visualisasi data adalah pengubahan data menjadi representasi visual yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk menyajikan data secara visual sehingga informasi yang tersembunyi atau kompleks dapat dengan mudah dipahami.
dan digunakan untuk pengembalian keputusan. Visualisasi data menggunakan grafis, diagram, peta, dan tampilan visual lainnya untuk menggambarkan hubungan, pola, dan tren dalam data secara intuitif. Dengan visualisasi data, penggunaan data dapat menjelajahi dan memahami data dengan cara lebih iteratif dan mengkonsumsikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan efektif. Teknik visualisasi dapat mencakup berbagai jenis grafik seperti diagram batang, diagram garis, grafis lingkaran, peta panas, visualisasi hierarkik, visualisasi jaringan, dan visualisasi interaktif. Yang lebih kompleks, alat dan teknologi seperti alat bisnis, intelijensi, dashboard, dan alat visual data lainnya digunakan untuk menerapkan visual data dalam praktikum. Baiklah, nama saya Muhammad Adib Fadli dan saya akan menjelaskan tentang model dari Big Data. Big Data merujuk pada pendekatan dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola, mengintegrasi, dan menganalisis data besar dengan efisien. Beberapa model Big Data adalah sebagai berikut. 1. Model Lambda menggabungkan dua jalur pemrosesan data paralel, satu untuk pemrosesan batch, satu untuk pemrosesan real time. Pemrosesan batch digunakan untuk menganalisis data history secara menyeluruh, sementara pemrosesan real time digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari data saat ini. Kedua, model Kappa sama seperti model Lambda, hanya bentuknya yang lebih sederhana. Dalam model Kappa, data masuk diolah dalam aliran kontinu secara real time menggunakan sistem pemrosesan streaming seperti Apache Kafka. Yang ketiga, model Polyglot. Model Polyglot mengakui bahwa data dalam ekosistem Big Data sering kali berasal dari berbagai sumber dan beragam format. Data yang disimpan menggunakan berbagai teknologi dan format penyimpanan yang paling cocok untuk setiap jenis data. Misalnya, data struktur dapat disimpan dalam basis data relasional. Data semi struktur dapat disimpan dalam basis data NoSQL. Dan data mentah dapat disimpan dalam sistem penyimpanan berbasis file. Yang keempat, model tunggal. Model tunggal adalah pendekatan di mana semua data besar disimpan dalam satu sumber data tunggal, seperti data warehouse atau data lake. Yang kelima, model federasi. Model federasi memungkinkan data besar yang tersebar di berbagai sumber dan lokasi untuk menganalisis secara terpusat. Pendekatan ini menggabungkan data dari sumber yang berbeda jadi satu titik akses tunggal, sehingga memungkinkan analisis data yang komprehensif dan konsisten. Baiklah, saya akan menjelaskan perkembangan Big Data. Big Data telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun. Berikut adalah beberapa perkembangan utama dalam bidang Big Data. 1. Pertumbuhan volume data. Volume data terus meningkat secara eksponensial. Perkembangan teknologi dan kemajuan dalam sensor, perangkat mobil, media sosial, dan Internet of Things atau IoT telah menghasilkan ledakan data yang besar. Organisasi sekarang menghadapi tantangan untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis volume data yang sebesar ini. 2. Perkembangan infrastruktur. Infrastruktur komputasi dan penyimpanan data telah berkembang untuk mendukung Big Data. Solusi seperti teknologi cloud computing, basis data NoSQL, dan sistem file terdistribusi memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengakses data besar dengan lebih efisien dan skalabel. 3. Perkembangan teknologi pemrosesan data. Teknologi pemrosesan data seperti Hadoop dan Apache Spark telah menjadi populer dalam pemrosesan data besar. Ini adalah kerangka kerja yang dirancang khusus untuk memproses
data dalam skala besar secara terdistribusi dan paralel. Mereka memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan efisien dalam lingkungan big data. 4. Integrasi dan dengan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin machine learning. Big data, AI atau ML saling berkaitan erat. Data besar menyediakan sumber daya yang berlimpah yang dapat dimanfaatkan oleh sistem AI atau ML. Untuk mendapatkan wawasan yang mendalam, mengidentifikasi pola dan membuat prediksi, AI dan ML juga membantu dalam pemrosesan dan analisis data besar dengan cara yang lebih otomatis dan cerdas. 5. Analisis real time. Kemampuan untuk menganalisis data dalam waktu nyata atau real time semakin penting dalam big data. Organisasi ini mendapatkan wawasan langsung dari data mereka untuk mengambil tindakan yang cepat. 6. Keamanan data dan privasi. Dengan peningkatan volume dan kepekaan data yang disimpan dalam big data, keamanan dan privasi data menjadi lebih penting. Perlindungan data, enkripsi dan kepatuhan terhadap peraturan privasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation telah menjadi perhatian utama dalam pengelolaan big data. 7. Visualisasi data interaktif. Visualisasi data telah berkembang pesat untuk menyajikan data besar secara intuitif dan interaktif. Alat visualisasi data yang canggih memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, menganalisis, dan menggali wawasan data besar dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum.